Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 atas nama dengan saya sendiri Aryani sebagai moderator, Siti Nurhayani Syam sebagai pemateri pertama, Karlina Novianti sebagai pemateri kedua. Adapun materi yang akan dijelaskan yaitu fungsi irasional dan grafiknya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, langsung saja. Bagian A, definisi fungsi irasional. Fungsi irasional adalah fungsi yang berbentuk akar, yang dimana di dalam akar tersebut mengandung variabel X. Jadi, ketika sebuah fungsi berbentuk akar dan di dalamnya tidak mengandung variabel X, maka bukan fungsi irasional. Baik, kita ke bentuk umum fungsi rasional, di mana kita dapat melihat fx sama dengan gx tambah c, di mana dengan syarat gx sama besar 0, di mana nilai gx tidak boleh negatif atau kurang dari 0. Dapat pula kita lihat contoh irasional. Yang pertama, bagian A, fx sama dengan 2x dikurang 6. Bagian B, fx sama dengan akar x ditambah 1 ditambah 3. Yang bagian C, fx sama dengan akar x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 5. Baik, bagian B, bentuk-bentuk irasional. Yang pertama, bentuk Y sama dengan akar X sama besar 0, di mana kita dapat melihat contohnya, yaitu Y sama dengan akar X. Yang kedua, bentuk Y sama dengan akar AX ditambah C, di mana kita melihat contohnya, yaitu Y sama dengan akar 2X ditambah 5. Yang ketiga, bentuk Y sama dengan D ditambah akar AX ditambah C, di mana contohnya yaitu Y sama dengan 2 ditambah akar 2X ditambah 3. Baik, bagian C yaitu menggambar grafik fungsi irasional, di mana kita dapat melihat atau menentukan langkah-langkah menggambar pada gambar grafik fungsi irasional. Yang pertama, kita dapat menentukan domainnya. Bagian B yaitu menentukan titik awal, dan bagian C kita dapat menentukan titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu X, dan itu jika ada. Bagian D, kita dapat menentukan titik bantunya, dan bagian E yaitu menggambar grafiknya. Di mana kita perlu catat bahwa grafik fungsi rasional itu dapat dilukis dengan sketsa dengan menentukan domain dan range fungsi, menentukan koordinat titik potong, kurva dengan sumbu X dan sumbu Y jika ada. Nah, dan mentabulasi berapa harga X dan Y sehingga koordinat titik yang memenuhi persamaan fungsi. Titik-titik dengan koordinat di atas diplot pada bidang sehingga grafik fungsi diperoleh. Baik, itulah pemaparan dari pemateri pertama. Kita langsung saja untuk pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan membahas tentang contoh soal pada fungsi rasional. Pertama, gambarkan grafik fungsi Y sama dengan akar 2X tambah 1. Nah, langkah pertama yaitu kita tentukan domain atau daerah asal. Tapi, jangan lupa untuk fungsi rasional. Nah,
Jangan lupa untuk fungsi rasional ini agar terdefinisi fungsi rasional ini memiliki syarat yang di dalam akar ini nilainya itu harus lebih atau sama dengan 0. Nah, maka untuk menentukan domainnya acuannya adalah pada syarat tadi, yaitu yang di dalam akar harus lebih atau sama dengan 0. Berarti pertama-tama kita tentukan dulu syaratnya. Syaratnya itu 2x tambah 1 harus lebih dari atau sama dengan 0. Maka berapa x-nya, yaitu 2x lebih dari minus 1, x sama dengan lebih dari atau sama dengan minus 1. Nah, dari syarat ini kita bisa tentukan domain pada fungsi rasional ini. Nah, domainnya adalah x lebih dari atau sama dengan min 1/2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tentukan titik awal grafik. Titik awal 2x tambah 1 sama dengan 0, 2x sama dengan min 1. Nah, di sini min 1 karena kita keluarkan satunya ke sini, pindah ruas jadi min, jadi turun x sama dengan min 1/2 karena duanya ini pindah ruas jadi hasilnya min 1/2. Ini nilai x-nya. Titik itu kan membutuhkan koordinatnya itu terdiri dari x dan y. Nah, kemudian kita mencari y-nya. Jadi kita mensubstitusikan nilai min 1/2 ini ke rumus fungsi ini. Akar 2x tambah 1. Jadi y sama dengan 2. Nah, kita substitusikan nilai x-nya, yaitu min 1/2. Jadi 2 kali min 1/2 ditambah 1 sama dengan min 1 tambah 1 sama dengan akar 0 sama dengan 0. Jadi titik awalnya adalah min 1/2,0. Kemudian kita menentukan titik potong di sumbu y. Jika x-nya sama dengan 0, maka y-nya berapa? Jadi, kita substitusikan saja 2 dikali 0, karena nilai x-nya sama dengan 0, ditambah 1, sama dengan akar 1. Jadi, hasilnya adalah 1. Jadi, titik potong di sumbu y adalah 0, nilai x 0, dan nilai y 1. Jadi, titik potongnya adalah 0,1. Nah, kemudian kita membutuhkan titik bantu. Nah, pertama kita misalnya x sama dengan 1, maka kita substitusikan masuk ke fungsi tadi. Jadi, akar 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan akar 3. Nah, kita desimalkan hasilnya adalah 1,7. Jadi, jika x-nya sama dengan 1, maka y-nya adalah 1,7. Kemudian, kita mencoba 4. Nah, jika x-nya sama dengan 4, maka kita substitusikan masuk, jadi y sama dengan akar 2 dikali 4 ditambah 1, sama dengan akar 9. Hasilnya adalah min 3. Jadi, jika x-nya adalah 4, maka y-nya sama dengan 3. Nah, kemudian kita tentukan grafiknya. Jadi, dapat dilihat pertama titik awalnya itu min 1/2. Nah, di sini min 1/2. Kemudian nilai titik potongnya itu sama dengan x-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini nilai titiknya tadi ini ya. Hasil ini. Kemudian hasil titik bantu. Nah, kita membutuhkan titik bantu. Nilai y-nya tadi 1,7 di sini dan 3. Kemudian terhadap nilai x-nya itu di sini 1 dan di sini 4.
Di sini 4 ya. Jadi hasilnya itu, jadi kita hubungkan nilai titik awalnya dengan titik-titiknya. Nah, seperti ini bentuk kurvanya. Untuk kurva dari akar 2x tambah 1. Jadi kurva ini terus ke sana, ini bentuknya bentuk setengah parabola terbuka ke kanan. Nah, lanjut. Contoh kedua, gambarkan grafik fungsi y sama dengan akar 4 dikurang x ditambah 1. Nah, pertama-tama kita tentukan domain, langkah kedua titik awal, langkah ketiga titik potong di sumbu x dan sumbu y, langkah keempat titik bantu, dan langkah kelima membuat grafik. Sebelum menentukan domain kita harus menentukan syaratnya. Nah, jawab syaratnya itu adalah 4 dikurang x lebih dari atau sama dengan 0, min x lebih dari atau sama dengan min 4. Nah, kedua ruas itu kita kalikan dengan negatif 1. Jadi, di sini negatif 1 dan di sini juga negatif 1. Nah, karena kedua ruas dikali 1, maka tandanya itu berbalik arah. Jadi, hasilnya adalah x lebih kecil atau sama dengan 4. Jadi, domainnya adalah x kurang dari atau sama dengan 4. Nah, kemudian titik awal. Nah, titik awal 4 dikurang x sama dengan 0. X sama dengan 4. Jadi, kita substitusikan nilai x-nya ini untuk mendapatkan nilai titik y. Y sama dengan akar 4 dikurang 4 ditambah 1. Jadi, min 4 ini diperoleh dari nilai x sama dengan akar 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi, titik awalnya ialah 4,1. Kemudian titik potong di sumbu y. X-nya sama dengan 0. X-nya 0. Maka y-nya berapa? Y-nya sama dengan akar 4 dikurang 0 ditambah 1. Maka sama dengan akar 4 ditambah 1 sama dengan, nah akar 4 hasilnya sama dengan 2 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 3. Jadi titik awalnya adalah 0,3. Kemudian kita menentukan titik bantu. Nah, di sini kita menggunakan titik bantu x itu min 5. Jadi kita substitusikan saja ke fungsi tadi. Jadi y sama dengan akar 4 dikurang min 5 ditambah 1 sama dengan 9, akar 9 ditambah 1. Akar 9 itu sama dengan 3. Jadi 3 tambah 1. Jadi hasilnya adalah 4. Jadi jika x-nya sama dengan min 5, jadi y-nya sama dengan 4. Jadi bisa dilihat di grafik. Nah, inilah grafik dari y sama dengan akar 4 dikurang x ditambah 1. Jadi titik awalnya adalah 4,1. Jadi di sini, nah kemudian titik potongnya itu hasilnya itu adalah 0,3. Jadi
X itu 0, Y-nya itu min 3. Nah, di sini adalah titik potongnya. Kemudian, titik bantunya itu hasilnya adalah 4 di sini. Jika X-nya sama dengan min 5 sama dengan 4. Nah, jadi titiknya ada di sini. Nah, jadi kita tarik garis ini sampai ke sini. Jadi inilah kurva dari Y sama dengan akar 4 dikurang X ditambah 1. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.